Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di mata kuliah kewirausahaan. Sebelum-sebelumnya kita pernah belajar tentang pengantar manajemen, pengantar bisnis, manajemen pemasaran, sistem pengendali manajemen, dan sebagainya. Namun kali ini kita akan mempelajari tentang entrepreneurship atau kewirausahaan sesuai dengan visi dan misi dari fakultas dan program studi kita. Ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita memulai dulu dengan berdoa. Saya bantu atau saya pimpin berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke, adik-adik, dalam mata kuliah kewirausahaan ini, rencana pembelajaran semesternya ada beberapa capaian yang harus kita lakukan di sini. Salah satunya adalah capaian pembelajaran lulusan program studi, di mana diharapkan adik-adik nanti setelah mempelajari kewirausahaan ini atau mata kuliah ini, baik secara teori maupun praktek, adik-adik tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan secara religiusnya, menjunjung tinggi kemanusiaan, patuh terhadap norma-norma yang ada, dan memiliki internalisasi semangat kemandirian, kejuangan tentunya dalam jiwa yang wirausaha. Namun yang kedua, capaian dari prodi menginginkan bahwa sikap belajar adik-adik ini tidak hanya short tapi long learning atau lifelong learning ya. Artinya belajar seumur hidup. Di mana aja Anda dapat pengalaman ya yang nantinya bisa dijadikan sebagai guru ya yang paling berharga. Lalu apa sih Dek capaian dari pembelajaran mata kuliah kita kali ini untuk kewirausahaan? Di antaranya adalah adik-adik atau mahasiswa memahami konsep dari entrepreneur ya dan inovasi. Mahasiswa mampu memahami lingkungan bisnis, mampu memahami bagaimana menyusun bisnis atau bisnis plan, ya, memahami konsep tentang promosi dan penjualan, konsep operasional dan pengiriman, konsep perlindungan, kekayaan intelektual, menyusun rencana bisnis, dan sebagainya. So, apa sih deskripsi dari mata kuliah kita ini adalah mata kuliah ini dirancang untuk mendorong minat adik-adik sekaligus mempersiapkan untuk menjadi wirausahaan yang modern. Ya. Lalu sebelum kita memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan dulu aturan-aturan akademik yang akan kita lakukan di sini. Di antaranya seperti yang maksudnya yang telah lalu, kita ada evaluasi akhir. Absensi itu akan dihitung 10% dari 16 kali pertemuan. Lalu saya juga akan menilai sikap perilaku adik-adik atau soft skill yang sopan santunnya, termasuk juga cara berpakaian. Aktivitas nanti kayak saya hitung dari tugas, kuis, dan diskusi itu poinnya 40. Mohon maaf tadi yang sikap perilaku tadi 10% saya hitung. Ada mid semester 20% dan UAS kita 20%. Jadi totalnya adalah 100%. Nah, ini kira-kira Dek, gambaran buat adik-adik tolak ukur atau indikator untuk penilaian mata kuliah ini. Sebelum kita memulai juga, sebaiknya kita melakukan kesepahaman. Seperti yang biasa kita lakukan adalah fakta integritas, nanti kita tanda tangan, ya. Kita sepakati kita masuk jam berapa, paling telat 15 menit. Kalaupun nanti ada mata kuliah pengganti, itu harus kita konfirmasi dulu. Ya. Lalu model pembelajarannya nanti ada presentasi, ya, ada praktek, ada studi lapangan, ada diskusi, kuis, dan tentunya nanti akan saya berikan
tugas individu maupun tugas kelompok yang biasanya akan saya berikan di setiap pertemuan. Artinya di akhir pertemuan ya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide atau mata kuliah kita. Kali ini kita masuk di pengantar ya. Ini ada kewirausahaan. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam slide ini? Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian atau definisi, juga tujuan dilakukannya kewirausahaan, ada tahapan berwirausaha, ada prosesnya, ada permasalahan, dan ada faktor-faktor keberhasilan, dan juga tentunya yang menyebabkan faktor kegagalan wirausaha. Oke. Kita masuk ke slide pengertian atau definisi. Apa sih definisi dari definisi dari kewirausahaan? Itu adalah suatu usaha yang kreatif membangun suatu value atau nilai dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang lain. Kata lain adalah inovasi. Jadi kewirausahaan ini adalah suatu usaha kreatif adik-adik nih, ya, untuk menciptakan suatu produk atau jasa memiliki nilai lebih, apakah itu yang belum pernah ada menjadi ada, atau produk atau jasa yang sudah ada namun ditingkatkan value-nya atau nilainya. Jadi kalau secara ekonomisnya harganya atau nilainya jauh lebih tinggi. Nah, apa sih tujuannya? Yaitu adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya ujung-ujungnya money, ya. Tapi sekali lagi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya bahwa bisnis itu bukan tentang all about money atau money oriented. Karena sebuah usaha atau bisnis, terutama untuk pelayanan konsumen, yang dititik beratkan adalah kepuasan konsumen. Supaya konsumen kita kembali lagi kepada kita menjadi pelanggan, menjadi loyal, sehingga menjadi fix. Artinya kalau sudah menjadi pelanggan tetap, maka pendapatan itu pun akan fix atau continue. Apatah lagi kalau seandainya dia kalau puas, dia akan merekomendasikan produk-produk kita ini ke kawan-kawan ataupun rekan-rekan terdekatnya. Ya. Sebelum kita masuk ke tahapan berwirausaha, yuk coba kita lihat tadi. Pengertian dan tujuan kewirausahaan. Tahapan. Oke. Masih ingat nggak sih teori ataupun materi yang ada di pengantar bisnis? Kenapa sih orang mau melakukan kegiatan bisnis? Ada yang bisa menjawab, nanti saya akan berikan poin. Silakan. Kenapa orang tertarik melakukan bisnis atau menjadi pengusaha atau menjadi entrepreneur? Ada yang berani? Ayo, keluarkan suaranya. Kenapa ya? Pakai bahasa Anda boleh. Ada? Kenapa orang mau menjadi seorang pebisnisman? Kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi pebisnis. Alasannya apa? Tujuannya apa? Siapa? Jumi ya? Waalaikumsalam. Bu. Dek Jumi dulu deh. Yuk monggo. Gimana Jumi? Coba ya jawab ya Bu. Boleh. Menurut saya kenapa orang tertarik untuk menjadi pembisnis? Karena selain mendapat keuntungan, menjadi diri kita lebih baik lagi menemu sesuatu. Oh iya ya, aku bisa gini, lebih enak gini daripada kerja dengan orang lain gitu Bu. Oke. Uh, Ada tambahan lain lagi selain monggo monggo. Dan seru juga jadi pembisnis gitu Bu. Serunya di mana, Maju Dek? dan mundurnya tergantung kita gitu Bu. Oke, artinya mungkin terpacu adrenalinnya ya. Arti Ya, Bu. keuntungan, terpacu adrenalinnya, artinya manajemennya
seutuhnya ada di tangan si owner atau dirinya. Maaf. Ya benar, baik banget. Ada opini lainnya lagi? Ayo dijawab. Saya, Bu. Oke, Gebi. Boleh, Gebi. Bu, Silakan. berebut. Ayo. Gantian dulu, Gebi dulu nih. Eh, Nah, sinyal nih, Gebi kena sinyalnya nih. kalau kita berwirausaha itu, Mm-mm. oh ada, itu kan bisa menentukan jam kerja sendiri, Bu. Jadi bebas jam kerjanya. Iya, boleh jam Terus kerjanya. untuk Oke. kita tuh bisa melakukan usaha di masa depan, Bu. Punya kendali penuh. Iya, oke, manajemen penuh ya. Iya, Bu. Oke, ada lagi yang mau memberikan opininya, pendapatnya? Tadi ada suara laki-laki, ayo siapa? Tunjukkan aksimu. Oh, Yusuf. Oke, silakan Yusuf. Yusuf, voice belum terbuka itu. Buka dulu mute-nya. Kenapa orang tertarik untuk berbisnis, Bu? Karena dalam berbisnis ya sering mencari keuntungannya, juga menambah pengalaman, Bu, untuk berbisnis, Bu. Karena orang berbisnis itu ya orang-orang yang akan sukses ke depannya, Bu, dibanding orang yang tidak pembisnis, Bu. Oh gitu. Artinya mungkin saya tarik kesimpulan mungkin pola pikir mereka lebih dinamis ya, kreatif ya. Iya, Bu. Ah, Kreatif, Bu. Oke, Saya, Bu. laba ada keuntungan. Terima kasih Yusuf, walaupun dia pakai Jumi Lestari di sana. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Nggak ada kasihnya. Iya, nggak apa-apa. Bukan, Nggak masalah. Yang penting mengikuti perkuliahan. Oke, kita tarik kesimpulan adik-adik bahwa memang kewirausahaan itu tadi salah satu atau beberapa faktor yang membuat orang tertarik melakukan bisnis atau kewirausahaan tadi, di antaranya adalah money, uang, ya, kendali penuh di tangan Anda, memanage jiwa yang kreativitas tinggi, pola pikir yang dinamis, ya, memacu adrenalin. Nah, jangan lupa adik-adik bahwa bisnis itu muncul, kewirausahaan itu muncul karena adanya permintaan, ya. Kalau nggak ada permintaan, yang mau beli, nah itu sia-sia, ya. Jadi kenapa mereka mau melakukan bisnis? Karena ada permintaan, sehingga mereka melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan dan keinginan. Bahkan permintaannya adalah membaca tentang kemampuan dari si konsumen itu tadi. Baik banget ya. Jadi iya, tidak lain tidak bukan sebenarnya ada laba, tapi bahasanya harus kita haluskan lagi atau softkan lagi, karena tidak boleh money oriented, tapi lakukanlah pelayanan atau pemberian quality yang terbaik, kualitas terbaik, sehingga orang puas. Kalau orang puas, maka dia akan kembali lagi untuk menggunakan produk atau jasa kita. Oke, tahapan berwirausaha. Nah, coba lihat di sini ada tahapan memulai usaha. First, di sini kalau memulai usaha, ingat tadi, jangan pernah melakukan bisnis itu atas kehendak kita. Karena belum tentu ada yang mau. Tapi kalau Anda membaca perilaku pasar atau ada permintaan, ada yang membutuhkan produk ini, ada yang menginginkan produk ini, nah baru kita lakukan. Ingat ya. Lalu yang kedua adalah tahapan melaksanakan usaha. Bagaimana tahapan melaksanakan usaha? Ya banyak cara. Tadi, pertama kita harus mengetahui dulu produk apa atau pangsa pasarnya siapa, yang mau beli siapa, itu harus tahu dulu. Ya. Lalu mereka mau butuhnya, berarti butuh berbicara tentang kebutuhan sekunder. Maunya seperti apa? Lalu butuhnya seperti apa? Baru yang ketiga adalah keinginannya seperti apa. Yang keempat adalah mampunya berapa. Nah, mampunya berapa berarti berbicara tentang kemampuan mereka untuk membayar atau daya belinya. Lalu setelah memunculkan produk tadi, ya kita akan mix strategi pemasarannya, baik itu dari produk kah, lalu dari harga kah, dari promosi kah, atau bahkan dari promotionnya, ya supaya mudah dikenal.
Lalu yang ketiga adalah tahapan mempertahankan usaha. Nih, tahap pertahankan usaha berarti dia sudah hidup ya. Nah, dalam produk itu nanti ada life cycle. Sama seperti manusia, mulai dari lahir, tumbuh, ya, remaja, dewasa, dan tua, tentunya mati. Nah, ini hati-hati untuk mempertahankan usaha, produk atau jasa itu bisa kita lakukan supaya dia tidak deadline atau dia mati. Maka kita lakukan inovasi, perubahan-perubahan. Yang keempat adalah tahapan pengembangan usaha. Nah, ini inovasi yang dimaksudkan tadi. Nah, inilah kira-kira tahapan-tahapan untuk berwirausaha. Ingat ya, mampu membaca benak konsumen. Maunya produk apa? Proses kewirausahaan, ada proses kewirausahaan di sini. Proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, dan proses pertumbuhan. Nih, ya. Lalu, apa sih permasalahan berwirausaha? Nih, yang pertama ada permasalahan tentang administrasi dan manajemen. Apalagi kalau seandainya dia berbadan hukum resmi, ya, berarti ada pengurusan-pengurusan melalui notaris, ya, atau pengaturan secara administrasi lah pada dasarnya. Yang kedua adalah permasalahan menyusun proposal peminjaman modal. Ada yang tahu bisa minjem modal kemana ini? Minjem modal kemana? Kira-kira dapat modal kemana? Ke bank, Bu. Boleh, bank. Selain bank? Koperasi, Bu. Koperasi, boleh. Ya, pinjaman yang sehat-sehat aja ya, Dek ya. Peminjaman ke bank itu juga harus ada proposalnya. Dia mau anggunkan apa? Atau mungkin ada program dari bank itu adalah KUR ya, untuk usaha rakyat, kredit usaha rakyat. Nah, itu mau buka usaha apa? Prospeknya bagaimana? Nah, ini yang agak kesulitan untuk kalau kalangan masyarakat awam. Lalu yang ketiga, penyusunan rencana bisnis atau bisnis plan tadi. Mulai tadi diingat tadi membaca benak konsumen. Apa sih yang mau direncanakan? Produk apa atau jasa apa yang mau dibuat ya? Bagaimana harganya, bagaimana cara penyampaian informasinya, dan cara pendistribusiannya. Lalu yang keempat adalah masalah teknologi. Teknologi ini juga jadi masalah ya. Kadang-kadang memang mesinnya yang mahal atau mungkin keterbatasan terhadap kemampuan untuk mengoperasionalkan teknologi. Yang kelima adalah masalah memperoleh bahan baku. Nah, ini jangan sampai terjadi ya sama adik-adik ya. Kenapa? Kalau bisnis itu kan ada 5 poin yang harus diperhatikan. Ya, salah satunya adalah supplier atau bahan bakunya nih, pensuplai bahan baku. Mau bikin bisnis pisang sale, bahan baku nggak ada, kira-kira bisa nggak dilakukan proses produksi? Tentunya nggak bisa dong. Bisa, Bu. Ya, tidak bisa. Apa yang mau kita olah? Kalau tidak ada yang kita olah, apa yang mau kita jual? Nah, kan begitu kira-kira ya. Lalu yang keenam adalah masalah perbaikan barang dan efisiensi. Nah, ini yang paling sulit pada diri kita sendiri aja juga kita kadang-kadang kurang disiplin terhadap penggunaan barang atau efisiensi terhadap keuangan ataupun aset-aset yang ada. Lalu yang ketujuh adalah masalah tenaga kerja. Ada yang tahu nggak kok tenaga kerja jadi permasalahan di sana? Ayo silakan. Permasalahan berwirausaha terhadap tenaga kerja. Kenapa tenaga kerjanya? Ada apa? Ayo. Kalau tenaga kerjanya nggak bisa sesuai bidangnya gitu, Bu. Oh, Jadi boleh. malah merugikan itunya, pengusahanya, Bu. Iya, benar. Dia nggak tepat atau dia tidak paham atau tidak background-nya atau tidak sesuai kompetensinya. Lalu apa yang harus dia kerjakan? Yang pertama berarti tujuan perusahaan tidak optimal. Yang kedua, perusahaan tuh rugi. Kenapa rugi? Tujuan perusahaan itu kan tenaga kerjanya mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan. Artinya sesuai dengan perencanaan si perusahaan. Lah kalau mereka nggak paham, bayar gaji udah keluar. Tidak optimal. Tujuan perusahaan tidak tercapai. Maka ada yang bisa ngasih solusi? Kalau begitu cari tenaga kerja yang bagaimana dong? Yang sesuai kebutuhannya, Bu.
Sesuai dengan kebutuhannya, berarti sesuai dengan kita lihat kebutuhannya di mana nih kalau untuk tenaga kerja? Sesuai bidangnya gitu, Bu. Sesuai Nanti bidangnya. diseleksi dulu, dilihat dulu karyawannya gitu. Iya, benar ya. Apakah itu kompetensinya, kemampuannya, atau bahkan dedikasi atau loyalitasnya. Oke, kayaknya banyak banget yang sudah mengerti adik-adik ya. Nah, ini slide yang terakhir ya kalau nggak salah ya. Terakhir? Oh, tidak, belum. Nah, ini kira-kira faktor yang bisa membuat hoki atau keberhasilan suksesnya dari sebuah wirausaha. Yang pertama ada peluang. Tadi peluang itu berbicara ada nggak yang beli? Nah, ada yang nggak beli ini bahasanya adalah permintaan. Ada atau tidak permintaan? Bahasa kitanya ada yang mau beli atau tidak. Faktor SDM adalah tenaga kerja tadi. Disuruh bikin kue ini, ternyata dia hanya bisa masak ini. Itu nggak akan jadi. Ya, itu tadi tidak sesuai dengan kompetensi. Faktor keuangan. Tuh, kalau pembiayaan kurang ya ngapa-ngapain juga nggak bisa. Sangat terkendala ya. Lalu faktor organisasi. Faktor organisasi ini adalah kemampuan manajemennya. Nah, bijak atau tidak, disiplin atau tidak. Lihat atmosfer dari organisasi ini tadi. Mampu atau tidak mengelola atau memanage tenaga kerjanya. Yang terakhir adalah faktor perencanaan, baru direncanakan. Lalu ada pengelolaan usaha. Nah, sudah kita rencanakan kita mau bikin bisnis ini nih, ya. Lalu sudah tahu kira-kira bahan bakunya ada apa enggak, tenaga kerjanya ada atau tidak, ya. Nah, di sini ada faktor pengelolaan usaha. Dikelola oleh orang-orang yang sudah kita tunjuk tadi di faktor organisasi. Bagian divisi keuangan, divisi pemasaran siapa, operasional siapa, dan seterusnya. Ya, itu harus dibagi habis tugas itu. Jangan sampai ada satu pekerjaan yang nggak ada tuannya, yang nggak bisa dikerjain, atau satu divisi itu double pekerjaan juga nggak boleh. Maka memang harus benar-benar profesionalitasnya. Faktor pemasaran dan penjualan ini penting. Ada yang bisa ngasih opini nggak? Kalau saya bilang kalimat ini, pemasaran merupakan ujung tombak dari sebuah keberhasilan perusahaan atau bisnis. Ada yang berani ngasih pendapat. Benar nggak sih? Pemasaran itu adalah ujung tombaknya. Ada? Ayo, kita sudah buat produksi barang, jasa, terus pemasarannya itu kurang baik. Kira-kira efeknya apa terhadap perusahaan kita? Barangnya jadi tidak laku, Bu. Tidak laku. Efeknya kalau nggak laku piye? Terjadi kerugian, Bu. Rugi. Jadi mau ujung tombak ya, Dek. Ini barang-barang udah jadi kalau nggak dijual gimana pendapatan bisa masuk, gitu ya. Nah, pemasaran ini nggak cuma masarin, sebenarnya informasi utama itu munculnya ya dari pemasaran karena dia yang survei langsung ke lapangan. Oh, konsumen ini sukanya warna ini, dia sukanya begini modelnya. Nah, informasi-informasi dari mereka ini ya atau ya data-data ini tadi digodok kembali, maka dirapatkan, dibuat perencanaan, ternyata produknya seperti ini diminati, harganya seperti ini yang dia inginkan, distribusi seperti ini yang mereka harapkan, barulah kita berkoordinasi dengan divisi lainnya memproduksi produk ini tadi. Tentunya ada keterkaitan dengan si keuangan. Ada nggak duitnya? Sejauh mana nih peluangnya? Gitu ya. Prospek atau tidak? Gitu. Lalu faktor administrasi nggak boleh lupa. Sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak tertib administrasi juga akan jebol. Pencatatan keuangan, ya, administrasi-administrasi lainnya itu harus, ataupun stokis, ataupun apa sih namanya ya, untuk gudang dan segala macamnya, semua divisi menggunakan administrasi. Faktor pemerintah, politik, sosial, dan budaya. Nah, ini sangat memberikan pengaruh karena ini memberikan efek terhadap kebijakan, kemudahan terhadap pelaksanaan bisnis kita. Baru ini ada catatan bisnis. Oke. Terakhir kita bicara tentang kegagalan. Sekarang waktunya Anda untuk
student center learning. Kalau student center learning itu kalian yang menjelaskan. Ayo, saya kasih poin lagi. Saya sudah banyak tadi dapat, baru Jumi, Gebi, Yusuf. Ayo yang lain keluarkan suaranya. Ini ada berapa poin ini? Ada 8 poin. Silakan. Apa maksud dari tidak kompeten dalam manajerial? Ayo, siapa yang berani? Sekarang dari Anda. Tidak kompeten dalam manajerial, manajemen, mengatur. Ada yang bisa kasih contoh? Kok dia nggak mampu ya dalam mengelola? Ayo. Atau siapa aja boleh milih. Saya nomor sekian, Bu. Saya nomor ini, Bu. Nah. Ayo. Kalau mau bicara nanti dibuka dulu ya moodnya ya. Jangan lupa. Nurul bisa? Pilih yang mana? Ayo, nomor berapa? Berapa aja boleh. Yang lain-lain silakan, ayo. Voice terdengar baik ya di sana ya. Lokasi yang kurang memadai, Bu. Lokasi kurang memadai. Oke, poin 5. Maksudnya apa? Kok gagal? Contohnya apa, Dek? Kayak gini, Bu. Kan lokasinya jauh tuh, Bu. Selain lokasinya jauh, juga jangkauan pembeli masih sulit. Oh, kesulitan Apalagi terhadap berada gimana? di kampung atau pelosok, Bu. Oke, baik. Benar sekali ya, lokasi kurang memadai. Jadi untuk mendapatkan produk ini sulit, Bu. Apalagi untuk di daerah yang pelosok, gitu ya. Betul, betul banget. Betul banget. Saya suka, Bu, produknya, tapi kok sulit ngedapetinnya. Harus kirim online dulu, harus nunggu dulu orangnya datang. Enggak semudah kita ngedapetin produk-produk yang ada di pasaran gitu. Ya, baik, benar, bagus banget dari Nurul. Yuk, yang lain, poin berapa? Siapa yang berani? Poin berapa lagi? Kurang berpengalaman. Itu mana siapa? Oh, Bu, ya, kami Bu. monggo. Nanya yang poin kurang berpengalaman, Bu. Kurang berpengalaman. Iya, Kurang sebabnya apa? berpengalaman. Karena orang banyak berbisnis itu ya banyak lewat dari apa teman-teman, tapi tidak tahu pengalaman yang dia akan lakukan untuk usaha itu, Bu. Contohnya ada kabar masuk untuk dia apa biar buka bisnis usaha ikan misalnya, Bu. Tapi dia tidak tahu cara kayak mana ikan itu tuh bisa berkembang luas, Bu. Berkembang luas gimana? Membudidayakan itu. Oh, budidaya. Ini konsepnya apa dulu nih? Konsep ikannya. Oh, budidaya. Oke, budidaya. Ya, budidaya, Bu. Kalau di pasar jangan dibudidaya dong, itu udah konsumsi ya. Di pasar tuh lah dijual, Bu. Iya, benar dijual. Bagus. Iya. Mana wajahnya? Si Ucup ya? Siapa tadi? Iya, Bu. Iya, si Ucup. Ya, benar banget. Kurangnya pengalaman. Ya, nomor 2. Itu mau buka usaha pembibitan ikan. Lawang dia nggak ngerti suhu ikannya. Berapa harusnya suhu air. Atau mungkin pH juga ada ya untuk air ya. Lalu mungkin seperti kalau mau ternak lele contohnya. Anak lelenya kecil-kecil banget, dia kasih tinggi air itu anak lelenya capek ke atas tuh. Jadi kecapean itu dia bisa lesu, bahkan bisa mati ya karena dia capek untuk ngambil oksigen ke atas. Nah, cara-cara budidaya teknik itu tadi katanya kurang pengalaman. Bagus, benar banget. Yuk lagi. Ini slide terakhir ini. Yuk kalian yang ngasih pendapat. Masih ada yang lain. Poin yang ke-6, Bu. Poin ke-6. Kurangnya pengawasan
Kurangnya pengawasan peralatan. Ya, Peralatan oke. Gimana Gebi? itu contohnya misalnya saya membuka usaha bikin kue gitu kan Bu, kue tart kayak gitu. Oh, lapar saya. Nah, setelah membuat peralatannya tuh tidak langsung dibersihkan. Jadi besok pas dipakai udah karatan. Jadi peralatan udah nggak bisa dipakai. Bisnisnya mau berlanjut, jadi harus beli peralatan baru lagi gitu Bu. Jadi Oke. mengeluarkan biaya lebih. Iya, bener Ya banget. nggak sih? Benar benar benar. Ini udah pengalaman nih si Gaby nih bikin kue bolu. Kalau kue bolu tuh kata kata nenek dulu, nah itu loyang jangan disikat pakai itu ya, nanti lengket gitu ya. Atau mungkin kalau udah dipakai tuh Bu, dilap atau sudah dicuci dilap dulu supaya nggak karetan. Nah, besok kalau mau bikin kue lagi lah beli lagi alatnya. Iya benar. Ya, sama perusahaan juga seperti itu. Kalau nggak pandai maintenance begitu ya, alhasil tiap tahun bisa beli beli peralatan minimal nih kayak kita di administrasi nggak pandai dia pelihara apa namanya printernya, dia nggak maintenance, ya bisa jadi tuh cepat rusak ya nggak sesuai umur yang ditentukan tadi. Oke, terima kasih Gaby. Siapa lagi? Silakan. Ya, monggo. Siapa Ada deh kamu. namanya deh? Ya Bu, iya Bu. Mardia. Oke, Mardia nomor berapa? Yang nomor 1. Nomor 1. Tidak kompeten dalam manajerial. Maksudnya gimana deh? Setiap wirausahawan itu kan pasti memiliki kemampuan manajerial. Kalau misalnya dia itu punya suatu bakal atau kemampuan untuk bisa mengatur bahan, terus keuangan, terus karyawannya. Jadi kalau misalnya dia punya karyawan, dia harus bisa memanage karyawannya. Maka dari itu, kemampuan manajerial itu sangat diperlukan, Bu. Iya, bener banget. Ya, mampu tidak dia mengelola itu. Kalau nggak mampu nanti ya tetap aja akan kebobolan dari segala divisi. Benar-benar banget ini. Oke, thank you. Yang lainnya, silakan lagi. Ayo, siapa lagi? Masih ada kurangnya pengendalian keuangan, ada gagal dalam perencanaan, apalagi sikap kurang bersungguh-sungguh dalam usaha. Yang udah boleh ya, boleh lagi ya kalau seandainya memang ini masih mau. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Ayo, silakan. Monggo, masih ada poin 3, poin 4, 7, dan 8. Ayo, silakan. Yang belum ngeluarin suaranya, ayo. Mana? Anwar, Anggi, mana suaranya? Ayo, siapa lagi? Silakan. Masih ada berapa poin ini? Ada 4 lagi. Kelihatan nggak, Dek? Kalau saya begini. Ayo, silakan. Boleh lagi, yang sudah juga boleh. Ada yang tahu kurangnya pengendalian keuangan itu salahnya di mana? Kelemahannya di mana? Ayo, Jumi. Saya Bu, Ya, Gaby, silakan Gaby. gini Bu, kurangnya pengendalian keuangan tuh misalnya ini jualan kue lagi ya Bu ya. Iya, monggo. Kita membeli bahan dengan harga yang mahal tapi menjualnya dengan harga yang murah Bu. Jadi tidak ada pengendalian pengeluarannya gitu. Jadi, malah merugikan. Oh, gitu ya. Berarti biaya operasionalnya terlalu besar. Namun harga pokok penjualannya tidak sesuai. Iya Bu. Oke. Ya. Yang oke. Saya luruskan langsung ya. Kalau kurangnya pengendalian keuangan tuh boleh juga tadi. Mau jual harga berapa sih? Ya. Atau mungkin tadi biaya operasionalnya berapa? Biaya operasional tuh satu kue tuh, satu loyang tuh mungkin kue tartnya 100.000. Mau tambah ini, tambah itu, modalnya jadi 120. Dijual tetap jadi 100. Nah itu ya, tadi ya, si Gaby ya. Ya, atau mungkin pengeluarannya yang tidak terkendali,
ya, harusnya adalah hal-hal yang perlu kok dikeluarkan lagi. Nah itu keuangannya yang apa namanya tidak ketat atau tidak kuat. Yuk lagi, gagal dalam perencanaan. Nah lo apa nih maksudnya? Gagal dalam perencanaan. Perencanaan kan langkah awal. Kalau kita sholat itu nawaitu. Nah, nawaitunya. Tadi rencananya mau sembahyang zuhur. Delalah tadi 3 rakaat lah. Sesuai nggak rencananya tadi? Walaupun tadi nawaitu zuhri. Saking lupanya jadi 3 rakaat. Ayo kasih contoh. Gagal dalam perencanaan. Atau ya 7, 8. Yang mana lagi? Kalau sikap yang kurang bersungguh-sungguh itu maksudnya gimana deh? Masih Ayo. Kayaknya kalau yang sikap kurang bersungguh-sungguh tuh si Ucup pandai jawabnya tuh. Sebab si Ucup nih praktisi kayaknya. Ya nggak sih, Cup? Mana suaranya si Ucup nih? Kurang sungguh-sungguh, Cup. Dia mau bikin bisnis. masih Masih kurang? kurang bersungguh-sungguh dalam bertindak, Bu. Jadi dia melakukan hal sesuatu itu masih ragu-ragu, Bu. Ragu-ragu. Dia masih Sebab bingung ragu-ragu atau apa? ragu-ragu dia, Bu, dalam bertindak. Kenapa dia ragu? Sebabnya apa? Ya, karena, Bu, belum menekuni bidang tersebut atau belum ada niat ke situ. Masih Mungkin, coba-coba Bu. ya, belum ada niat. Mungkin boleh Tapi jadi kan belum pengalaman. gitu kan. Kalau Ucup mah Iya, Bu. dia Kurang santai, pede. dia ngejawabnya. Gimana? Kurang pede. Iya, kurang pede. Karena tadi pengalaman itu kurang, pernah coba-coba. Ya. Oke. Iya, Bu. Wah, nih azan. Ya, kita selesaikan aja supaya kita bisa sholat zuhur. Gagal dalam perencanaan tentunya dari awal perencanaan atau tujuan dari perusahaan tadi visi misinya tidak tercapai dalam pelaksanaannya. Apakah itu tadi tidak efisiensi di keuangan, atau mungkin permasalahan di sumber daya manusia, ataupun penjualan, ataupun juga di sumber daya manusia. Banyak hal yang bisa menyebabkan gagalnya dalam perencanaan. Jadi kurang bersungguh-sungguh. Yang terakhir adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan transisi kewirausahaan. Gini, maksudnya transisi itu adanya perubahan-perubahan, tapi dia tidak mampu untuk mengikuti perubahan-perubahan yang ada. Contohnya, begini, dulu orang belanja lebih suka belanja secara langsung, transaksi secara langsung. Saya kasih contoh nih, kita belanja baju di toko. Orang dulu lebih suka datang ke toko karena dia lebih puas bisa melihat langsung bahannya, bisa apa sih namanya, menawar secara langsung, bisa memilih-milih yang lain langsung, memilih-milih pakaian secara langsung. Namun sekarang karena masa pandemi juga dan juga kita era sudah 4.0, sudah digitalisasi, perubahan perilaku konsumen itu berubah ke digital. Nah, coba lihat deh adik-adik sekitaran Anda, tempat tinggal Anda, mereka-mereka yang punya toko itu yang tidak melakukan apa namanya? Penjualan secara online, itu sangat sepi nggak terlihat? Sangat sepi sekali toh. Nah, alangkah baiknya mereka melakukan penjualan juga secara online. Nah, ini kalau dia nggak mampu, itu tadi dia tidak bisa mengikuti perubahan zaman dan tentunya dia akan tertinggal. Oke, adik-adik, kesimpulannya, bisnis itu sangat menyenangkan sekali ya, karena tadi Andalah owner-nya, Anda yang menentukan kebijakan itu sepenuhnya, keuntungan di tangan Anda. Hati-hati, resiko juga di tangan Anda kalau Anda tidak mampu mengelola manajemen dalam sebuah perusahaan Anda. Nah, artinya seorang wirausaha adalah seorang yang kreatif, dinamis pola pikirnya dan memiliki adrenalin yang sangat terpacu. Ya, oke. Untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini. Namun ingat, ini ada faktor kegagalan kewirausahaan. Saya mau adik-adik buat tugas ya per individu
Anda membuat sebuah contoh kewirausahaan atau contoh bisnis, contoh seperti Gaby tadi mau bikin bolu atau mau bikin kue tart ya, kue ulang tahun. Gaby memberikan contoh nih ketidakkompetenan dalam manajerial dalam bisnis cake birthday-nya tadi atau kuenya tadi. Mungkin Gaby kurang manajerial yang ini, kurang pengalamannya di mana, pengendalian keuangannya bagaimana dan seterusnya. Jadi adik-adik yang lainnya juga membuat bisnis-bisnis itu ya, kita akan membaca kelemahan-kelemahan dari wirausaha bisnis Anda. Ya, ini sama dengan analisis SWOT lah. Kita bicara tentang kelemahan-kelemahannya. Oke, adik-adik, lebih dan kurang itu saja untuk hari ini. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibi.